Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fitriansyah, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai Saddu Zariyah. Nah, jadi teman-teman, ada 3 poin yang akan saya bahas mengenai video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian Saddu Zariyah, yang kedua mengenai contoh Saddu Zariyah, yang ketiga kedudukan Saddu Zariyah. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian Saddu Zariyah. Nah, jadi kata Sadd Az-Zariyah ini secara etimologi merupakan bentuk frase yang terdiri dari 2 kata, yaitu Sadd dan Az-Zariyah. Nah, secara etimologis, kata As-Sadd merupakan kata benda abstrak. Dari kata As-Sadd ini tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Nah, akan tetapi Az-Zariyah merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana, dan sebab terjadinya sesuatu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Az-Zariyah ini adalah menetapkan hukum larangan atas sesuatu perbuatan dengan pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang. Poin yang kedua, kita masuk ke dalam contoh Saddu Zariyah dalam bidang ibadah. Nah, menjadi donor bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa tidak membatalkan puasa bagi yang bersangkutan. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang yang sedang berpuasa tetapi dia mendonorkan darahnya kepada orang lain, itu tidak akan membatalkan puasanya, malah dia akan mendapatkan fadilahnya lebih besar dibanding seseorang yang mendonorkan tapi dia tidak berpuasa. Itu adalah termasuk contoh dari Saddu Zariyah dalam bidang ibadah. Contoh Saddu Zariyah yang kedua adalah dalam sistem perdagangan. Nah, contohnya adalah kebolehan mengembalikan barang yang dibeli karena cacat. Maksudnya adalah ketika kita membeli sesuatu, membeli barang, ternyata barangnya itu rusak gitu. Jadi kita sebagai pembeli boleh mengembalikan kepada orang yang kita beli tadi bahwa barangnya rusak. Contoh yang ketiga dalam bidang pembatasan praktek poligami. Nah, jadi mayoritas ulama membolehkan poligami dalam kompilasi hukum Islam Indonesia atau dibolehkan dengan beberapa syarat, diantaranya atas izin istri pertama, atau istri mandul, dan atau tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya. Nah, jadi Saddu Zariyah ini dia melarang praktek poligami. Kenapa dia melarang praktek poligami? Karena poligami ini telah berdampak buruk terhadap wanita dan anak-anak. Nah, ternyata di negara Maroko pun melarang adanya poligami terhadap wanita karena itu sangat berdampak sekali kepada anak-anak dan wanita. Poin yang ketiga yaitu tentang kualifikasi Saddu Zariyah. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat dalam penggunaan Saddu Zariyah sebagai salah satu pendekatan ijtihad dalam rangka penetapan hukum Islam sebagai perwujudan bahwa hukum Islam ini bertujuan untuk terrealisasinya kesejahteraan manusia. Nah, jadi tidak semua ulama sepakat dengan Saddu Zariyah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Nah, secara umum, berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang menerima sepenuhnya Saddu Zariyah sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah ulama mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Nah, para ulama di kalangan mazhab Maliki dan Hambali ini bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih karena mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas Imam Farabi. Nah, misalnya mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwar al-Buruq fi Anwar. Nah, begitu pula Imam Syafi'i. Pada 790 Hijriah, beliau menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya Al-Muwaffaqat. Nah, kelompok yang kedua yaitu yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah ulama mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak Saddu Zariyah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus-kasus yang lain. Contoh kasus Imam Syafi'i menggunakan Saddu Zariyah adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah menggalinya air di perkebunan atau sawah. Nah, hal ini menurut beliau akan menjadi sarana kepada tindakan mencegah untuk memperoleh sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, dan juga Saddu Zariyah kepada tindakan yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah pada air, padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menolak sepenuhnya Saddu Zariyah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Nah,
kelompok ini adalah kelompok ulama mazhab Zahiri. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual. Nah, sementara Saddu Zariyah ini adalah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan. Nah, meskipun sudah sampai tingkatan dugaan yang kuat, dengan demikian, bagi mereka konsep Saddu Zariyah ini adalah semata-mata produk akal dan tidak berdasarkan pada nas secara langsung. Nah, itulah kenapa ulama mazhab Zahiri menolak Saddu Zariyah sebagai dasar hukum Islam. Nah, salah satu tokoh ulama mazhab Zahiri yaitu Ibnu Hazm mengatakan bahwa menolak metode Saddu Zariyah dalam kitabnya Al-Ahkam fi Usul Al-Ihkam. Ia menempatkan pembahasan tentang penolakannya terhadap Saddu Zariyah. Nah, dalam pembahasan tentang Al-Ihtiyat, kehati-hatian dalam beragama. Nah, Saddu Zariyah ini lebih merupakan anjuran untuk bersikap warga dan menjaga kehormatan agama dan jiwa agar tidak tergelincir pada hal-hal yang dilarang. Nah, menurut ulama Ibnu Hazm, konsep Saddu Zariyah ini tidak bisa berfungsi untuk menetapkan boleh atau tidak boleh sesuatu. Larangan atau pemulihan hanya bisa ditetapkan berdasarkan nas dan ijma. Qat'i, sesuatu yang telah jelas diharapkan oleh nas, tidak bisa berubah menjadi dihalalkan kecuali dengan nas lain yang jelas atau ijma. Nah, hukum harus ditetapkan berdasarkan keyakinan yang kuat dari nas. Itulah kenapa ulama mazhab Zahiri ini menolak sepenuhnya Saddu Zariyah sebagai sumber hukum Islam. Itulah tadi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.